pernahkah terbesit di benak kita, siapa yang menyumbang emas yang ada di Monumen Nasional atau sering dikenal sebagai Monas? Mungkin sebagian dari kita berpikir kalau emas yang ada di ujung Monas itu adalah hasil patungan dari berbagai saudagar-saudagar kaya, pinjaman luar negeri, atau dari harta rampasan perang. Jika kita pernah berpikir seperti itu berarti ada sejarah yang belum tersampaikan kepada kita. Memang, emas yang ada di atas Monumen Nasional itu adalah hasil dari sumbangan dari berbagai saudagar kaya yang ada di Indonesia pada saat itu. Namun, sebagian besar emas yang ada di Monas adalah hasil dari sumbangan saudagar Aceh yang bernama Tengku Markam. Ia menyumbang 28 dari 38 kilogram emas yang ada di Monas. Ia adalah salah satu orang terkaya pada zaman pemerintahan Soekarno. Sebenarnya masih banyak sumbangsih yang Tengku Markam persembahkan untuk negeri kita tercinta ini. Di antaranya, membebaskan lahan Senayang untuk dijadikan sebagai pusat olahraga terbesar di Indonesia. Selain itu beliau juga memberikan deni kepada pemerintah Orde Lama untuk membangun jalan Banda Aceh Medan, infrastruktur di Aceh dan di Jawa Barat, serta pembangunan jalan-jalan yang ada di Jawa Barat. Siapakah Tengku Markam sebenarnya? Ia adalah saudagar Aceh yang lahir pada tahun 1925. Ayahnya Tengku Marhaban berasal dari kampung Seune-Udon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara. Tengku Markam sudah menjadi yatim piatu ketika ia berusia 9 tahun, lalu ia diasuh oleh kakaknya yang bernama Kat Nyak Putru. Ia sempat bersekolah sampai kelas 4 sekolah rakyat, SR. Tengku Markam kemudian tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti pendidikan wajib militer di Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh. Selama bertugas di Sumatera Utara, Tengku Markam aktif di berbagai lapangan pertempuran. Bahkan ia ikut mendamaikan pertengkaran antara pasukan Simbolon dengan pasukan Manaf Lubis. Sebagai prajurit penghubung, beliau diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Tengku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Tugas itu diembannya sampai Gatot Subroto meninggal dunia. Tahun 1957, Tengku Markam berpangkat kapten. Ia kembali ke Banda Aceh dan mendirikan sebuah lembaga usaha yang bernama PT Karkam. Namun perjalanannya di Aceh tidak semulus yang ia duga. Di sana ia sempat bentrok dengan Tengku Hamzah, Panglima Kodam Iskandar Muda, karena disiriki oleh orang lain. Akibatnya beliau ditahan dan baru keluar tahun 1958. Pertentangan Tengku Markam dengan Tengku Hamzah kemudian berhasil didamaikan. Lalu perusahaan PT Karkam dipercaya oleh pemerintah RI mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Selanjutnya Tengku Markam benar-benar berhenti menjadi tentara, kemudian ia melanjutkan karirnya dengan menggeluti usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Bisnisnya semakin luas karena ia juga terjun dalam ekspor-impor dengan sejumlah negara. Antara lain mengimpor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan Dep Hankam dan Presiden. Komitmennya untuk membantu pemerintah adalah untuk mendukung pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang waktu itu digenjot habis-habisan oleh Soekarno. Peran Tengku Markam dalam menyukseskan KTT Asia Afrika tidak sedikit. Beliau termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno dan sejumlah pejabat lain. Berkat bantuan para konglomerat itulah KTT Asia Afrika berhasil memerdekakan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Namun sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Tengku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto. Dengan sepihak ia difitnah sebagai LPKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnoisme. Akibat tuduhan itu ia dipenjarakan pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan ke tahanan Budi Utomo,
lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba di Jalan Percetakan Negara, tak lama ia dipindahkan lagi ke tahanan Cipinang, lalu terakhir ia dipindah lagi ke tahanan Nirbaya di Pondok Gede, Jakarta Timur. Pada tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 2 tahun. Tak hanya di situ, pemerintah Orde Baru juga merampas hak milik PT Karkam dan merubahnya menjadi atas nama pemerintah. Itulah kisah sedih si penyumbang emas. Banyak sumbangsih yang dia beri kepada pemerintah Indonesia, tetapi sama sekali tidak dihargai. Malah Tengku Markam hidup sengsara di hari tuanya. Itulah perangai buruk pemimpin yang ada di zaman Orba, sehabis dipakai, pelepah pun dibuang. Begitulah kata yang cocok untuk menggambarkan peran seorang Tengku Markam di ranah perjuangan Indonesia. Banyak orang yang masih belum mengenal beliau, tetapi sumbangsihnya banyak orang yang tahu. Sumber, FP Darah Muda Muslim. Pesan yang ingin disampaikan pada kisah di atas adalah pentingnya menghargai setiap usaha orang lain sekecil apapun usaha itu, terlebih jika usaha itu sangat besar. Jikalau orang yang bersangkutan telah tiada, setidaknya kita dapat menghargai keturunannya. Demikian informasi ini kami sampaikan, jangan lupa like dan subscribe channel Islam News ini. Sekali lagi, mohon jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih.